Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Muntolib di channel ABM Insight dalam program Speak Up. Tidak lama lagi di Kota Malang akan ada pemilihan kepala daerah, kontestasi yang cukup ketat menurut saya pada 2024 ini karena ada sejumlah bakal calon yang sudah mulai bermunculan, tetapi sebagian juga ada yang masih malu-malu. Nah, salah satu bakal calon wali kota telah hadir di depan saya. Saya panggil Mas Ardhantia Sahreza. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Pak Mas Abdul. Reza atau Mas Ardhantia umumnya manggilnya ini? Sama aja. Oh, sama ya. Mas Reza, gimana Mas Reza? Persiapan untuk menjadi bakal calon wali kota Mas Reza? Ongoing, jalan Oh, terus. bukan ya. Jalan terus ya. Ini persiapan sudah Jalan mulus terus. dilakukan ya. Jalan terus. Ya, saya itu penasaran, Mas Sahreza itu tiba-tiba seolah-olah muncul di berbagai baliho besar-besar lagi. Ini sebenarnya Mas Reza ini profilnya seperti apa sih profilnya? Iya, Ya, gimana Mas? saya ini ya orang Malang, Ya, ya. gitu kan. Jadi Asli sini berarti iya, ya. asli sini. Oke. Sekolah dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah pun di Malang. Di Brawijaya ya? Di Brawijaya Oke. kuliah. Heeh. Nah, mungkin kemudian saya setelah lulus kuliah langsung bekerja di luar negeri dan di Oke. mana di Jakarta. Bekerja di perusahaan-perusahaan marketing research dan iklan di Jakarta, bikin perusahaan di Jakarta juga, eh, menikah di Jakarta, Ya. punya rumah di Jakarta ya. Jadi sebetulnya Ini sudah pulang kampung ini ya. ini pulang kampung ini. Ingin ya. Oke, oke, oke. Ya, sebetulnya alasan kenapa balik ke Malang tahun 2019 ya karena keluarga kebetulan punya proyek yang cukup menjanjikan yaitu Rumah Sakit Persada Hospital Oke. di Araya dan di tahun kelima tampaknya orang tua pingin ada putra-putrinya yang juga ikut terlibat dalam manajemen gitu. Oke. Jadi kami switch semuanya. Kebetulan anak juga masih sekolah dulu waktu itu masih lulus SD ya. Jadi ya udah SMP, SMA di Malang aja deh. Oh, dibayar semua dari Dibayar semua ke Wah, sini. itu benar-benar hijrah ke Malang ini. Ya, jadi Ingin membangun daerah sendiri kayaknya. betul. Nah, jadi setelah menggeluti dunia kesehatan, yang mana saya juga orang ekonomi sebetulnya, saya mulai melihat bahwa sebetulnya banyak peluang yang bisa dikerjakan di Kota Malang ini. Nah, salah satunya saya juga meluncurkan itu Malang Health Tourism, Oke, yang apa di sih Malang Health Health Tourism Tourism itu? itu sebetulnya turunan dari Indonesia Health Tourism, bentukannya ke pemerintah pusat. Oke. Jadi pemerintah pusat itu di bawah Kementerian Pariwisata punya pekerjaan rumah atau PR untuk mengurusi para warga Indonesia yang suka berobat ke luar negeri. Ya, jadi kan banyak tuh yang suka ke Penang, suka ke Singapura gitu ya. Nah, Presiden tampaknya melihat data bahwa ternyata pasca COVID kelihatan nih, ternyata banyak sekali masyarakat yang ternyata sudah sering pergi ke luar negeri untuk berobat. Oke. Dan mulai diidentifikasi problemnya adalah karena pelayanan di Indonesia dirasa kurang nyaman, dokternya kurang komunikatif, Oh. tarifnya kurang fluktuatif ya nggak jelas gitu ya. Perawatnya kurang ramah dan lain sebagainya. Jadi ini semua ternyata jadi pemicu untuk pembenahan. Nah, karena setelah sudah ada Indonesia Health Tourism, kemudian ada Bali sudah duluan, Medan sudah duluan, Manado, saya mengajukan kepada Pak Sandiaga Uno, kebetulan senior di HIPMI, ya, beliau ke Menteri Pariwisata, Pak Sandi, saya mau dong Malang juga jadi kawasan gitu. Oh boleh, asalkan kayaknya boleh juga tuh, karena kekuatan Malang banyak juga di rumah sakitnya cukup banyak, dokter subspesialistiknya juga cukup banyak, dan punya destinasi wisata sekitarnya yang juga cukup Mendukung kaya ya. ya, Oke, mulai oke, dari Lawang, Bromo, Malang Selatan, Batu, itu Menteri nampaknya melihat itu suatu potensi untuk mengawinkan antara medis dan wisata kesehatan dengan alam gitu ya. Jadilah dibentuk sebuah Malang Health Tourism Board di 16 April 2023 dan saya menjadi ketua dengan syarat saya tidak boleh lagi mengurusi Rumah Sakit Persada karena supaya netral gitu ya. Ya gitu. Jadi ya sampai hari ini saya sudah mengantarkan 5 rumah sakit tersertifikasi wisata medik, 5 dari Malang dari 23 rumah sakit senasional. Oh. Nah, jadi Malang sedikit-sedikit mulai dipantau oleh Kementerian Pusat dan harapan saya sih dengan itu, dengan ada kolaborasi besar ini,
Malang bisa terakselerasi pengembangan industri kesehatan. Semangat dari MHT atau Malang Health Tourism itu apa sih sebenarnya? Mendatangkan orang pasien itu supaya tidak lagi keluar negeri tapi cukup di Indonesia, begitu kira-kira Betul, begitu ya? betul. Nah, untuk mencapai itu step by step ya. Pertama adalah tugas saya adalah meyakinkan para pimpinan rumah sakit. Ya, pertama itu adalah bahwa ini adalah saatnya, momennya bahwa kita bisa berbenah-benah layanan alur kita membenahi pelayanan kita di rumah sakit masing-masing ya. Jadi dengan adanya dukungan Kementerian Pusat itu dan mereka diperhatikan oleh Kementerian Pusat, mereka termotivasi untuk bisa membenahi layanan alurnya. Yang pelatihan SDM, juga memastikan dokter-dokter terus bersemangat menciptakan layanan-layanan unggulan, tidak terlambat kalau poliklinik gitu ya, berkomunikasi dengan baik, berkolaborasi Yang dengan penting baik. layanannya ramah itu. Gitu. Itu Jadi penting. tujuannya kita benah-benah dulu. Nah, ini alhamdulillah 1 tahun jalan, sudah setahun lebih ini sudah jalan. Jadi rumah sakit tampak sangat terlihat berbenah. Ya, medical check-up produk terus diluncurkan. Nah, sekarang tugas saya geser ke Batu. Oke. Untuk habis itu juga ke kabupaten. Ada nggak rumah sakit yang menolak juga, yang tidak mau ikut? Nggak ada. Nggak ada Nggak ya? ada. Karena justru mereka tertarik untuk ikut itu, jadinya dia dapat spotlight kan. Malah diuntungkan sebenarnya. Diuntungkan karena dia dapat support, dia dapat panggung kan. Dan itu menguntungkan beliau-beliau pimpinan rumah sakit, para dokter ahli jadinya kan mau datang gitu untuk termotivasi untuk bikin pusat layanan unggulan apapun, mau kanker, jantung atau apapun itu. Nah, jadinya kan rumah sakit jadi naik namanya gitu ya. Berarti nanti misal begini, apa namanya? Ini kan Malang, Jawa Timur mungkin Malang, baru Malang ya? Yang Baru Malang, Surabaya belum? Surabaya malah belum. Artinya nanti misal begini, ada rekomendasi dari siapa itu untuk ke Malang aja kalau berobat Betul, gitu betul, ya. Itu betul. keunggulannya di situ ya. Betul, tugasnya kita adalah coba pasien ngomong apa nih, alurnya sudah nyaman nggak? Kalau komplain berarti Anda dievaluasi gitu. Harus bisa berbahasa Inggris dan lain sebagainya. Oh, luar biasa. Jadi luar biasa juga di ternyata Malang ya. Ya, kita cuman Kompornya untuk ya. mau melakukan Luar biasa. perubahan. Jadi Jakarta, Malang, Manado, baru beberapa Bali, kota ya. Bali, Bali ya. Oh, Medan, Bali kan sudah besar ya. Oh, baik-baik. Ya, kita ngomong ke kaitannya dengan perpolitikan. Kok tiba-tiba berhasrat terjun ke politik, itu ceritanya gimana? Ya, jadi sejujurnya ya karena Project Malang Health Tourism ini tiba-tiba nama saya cukup terdengar sebagai seorang anak muda yang berhasil mengkolaborasikan antara industri kesehatan dengan berbagai lintas industri yang lain, mulai pendidikan, keperawatan, perhotelan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi dan profesi dokter dan lain sebagainya. Jadi ada spotlight waktu itu yang tampaknya dilihat orang. Waktu itu kalau nggak salah wali kota terdahulu sudah mau turun, sehingga perbincangan mengenai siapa wali kota berikutnya itu sudah mulai menggulir ya kan. Itu jauh sebelum ada PJ. Nah, jadi saya sudah melakukan survei, jangan-jangan saya cuma di kompor-kompor aja nih sama teman-teman ya. Tapi ternyata satu survei yang saya bikin di tahun lalu, itu memang masyarakat Kota Malang ini menginginkan wajah baru. Ya. Menginginkan wajah baru artinya yang menjanjikan mampu melawan korupsi, mampu bekerja dengan cepat, membenahi banjir, jalan rusak, pasar dan sebagainya, dan melihat orang yang jadi faktor muda ini ada daya tarik gitu ya, karena dianggap belum terkontaminasi, kemudian lebih profesional, lebih cepat dan sebagainya. Jadi saya melihat berarti ada peluang nih, gitu kan? Berarti masyarakat Kota Malang memang mencari sosok yang seperti itu, gitu. Nggak mau muka yang itu aja, katanya gitu ya. Nah, jadi saya mulai bergerak untuk melakukan pendekatan ke beberapa partai politik. Dan pada bulan Oktober tahun lalu saya join dengan PSI, gitu ya. PSI, terus kita kebetulan membela Pak Prabowo dan Mas Gibran. Setelah kampanye saya mulai setelah pencoblosan saya mulai mengolah ide mengenai majunya sebagai wali kota ini masuk akal atau tidak ya. Saya mulai komunikasi dengan berbagai pimpinan parpol. Saya tanya, saya komunikasi.
menurut mereka katanya bisa ada potensi dan lain sebagainya. Ya berproses, kemudian mungkin Bapak sudah tahu saya sudah daftar ke Ya, ya di PKB, PKB, di PDIP, Nasdem, PSI, dan Demokrat Demokrat ya. gitu ya. Kabarnya kan sudah dapat surat surat apa? Surat Surat tugas tugas ya, namanya. Jadi tugas dari dari Partai Demokrat ya. Demokrat itu ada 2 orang yang dapat surat tugas, adalah Pak Bahanton dan juga saya gitu. Oke, Jadi oke. 2 orang di Kota Malang. Dan tugasnya adalah bagaimana kita mengelola ini koalisi. Hmm. Dan yang terakhir saya diundang untuk masuk jadi kader Golkar gitu ya. Jadi saya barusan jadi kader Golkar, sudah punya KTA kuning. Jadi ini juga suatu berkah. Banyak yang merebut ya ini. Mas Reza, potret Kota Malang di mata Mas Reza itu seperti apa sih dan kira-kira kekurangannya apa sih menurut Mas Reza? Saya Mikro maupun makro. Ya, baik. Sebelum saya jawab, saya juga harus disclaimer. Saya ini juga lama nggak tinggal di Kota Malang, Ya, kan. betul, Jadi betul. saya cuma bisa bercerita di pengalaman saya setelah 4 tahun ini saya menetap di Kota Malang. Sejauh yang saya lihat, setelah 20 tahun saya nggak menetap di Kota Malang, itu tidak banyak yang berubah sebenarnya di Kota Malang. Cuman lebih padat aja, ya, Oke. lebih padat ya. Dan saya melihat bahwa masyarakat Kota Malang ini ada apatisnya sama politik. Jadi mereka ini tampaknya ya udahlah apa katanya orang deh, pokoknya siapapun, pokoknya saya bisa kerja, saya bisa hidup enak, hidup tenang, dah gitu. Jadi sebetulnya apatisme terhadap politik itu cukup tinggi menurut saya di Kota Malang. Nah, ini kan sesuatu yang sangat tidak produktif, tidak positif ya. Nah, itu yang saya rasa perlu Kota Malang ini disuguhkan pilihan-pilihan yang memang sesuai dengan aspirasinya beliau-beliau semua gitu ya. Jadi saya melihat juga Kota Malang banyak pembangunan-pembangunan yang tidak merata. Ya, jadi kayak contoh lebih fokus ke kayu tangan ataupun ijen gitu ya. Nah, sedangkan yang Kota Malang kan ya saya nggak sering banget ke Kota Malang aja sih, tiba-tiba udah sampai Kedung Kadang ujung sana, sampai Dan di sana Waru udah. ketimpangannya lumayan. Wah, dan ketimpangannya beda banget. Ya. Jadi kondisi ekonomi di tengah kota sama di pinggir itu sangat jauh. Jauh. Betul. Nah, ini yang perlu ditoto. Dan juga saya melihat selama ini kayaknya pemerintah Kota Malang dan Malang Raya itu tidak saling tersambung satu sama lain. Harusnya sinergi. Harusnya sinergi. Betul. Jadi karena kalau mau kita create suatu market value di sebuah area itu harus ada integrasi. Misalnya ini Kota Malang jagoannya di riset atau strategik, misalnya business management, yang di kabupaten bisa fokus pada manufaktur misalnya. Nah, itu bisa kita kolaborasi dan Ya, jadi semangat sinergi Malang Raya itu sudah terbangun beberapa tahun yang lalu. Cuman memang dongkrakannya kurang kuat menurut saya. Nggak tahu kenapa itu ya. Sudah karena harus semangat itu. ada political interest terhadap itu. Oke. Ya, jadi kita ini harus berhenti berpikir secara sektor by sektor ya. Jadi harus ada semangat kebersamaan yang harus dibangun. Ya, benar. Dan itu ya itu orang beda-beda ya. Artinya ada yang mungkin saya harus kelihatan sendiri sebagai orang yang berprestasi. Tapi kalau kami sudah tidak butuh pengakuan itu gitu. Kami inginnya menciptakan sebuah economic value yang baru, pengembangan. Nah, kita bisa melakukan kegiatan ekonomi yang lain gitu kan gitu. Oke. Mas, kalau dari sisi memang ini persoalan yang tiap tahun selalu muncul, soal banjir, soal parkir, enggak selesai itu. Mas Reza itu sebenarnya melihat ini karena apa sih sebenarnya? Persoalan pasar berkali-kali diubah, enggak selesai sampai berapa wali kota. Banjir dan parkir ini dua hal berbeda. Kalau banjir ini kan sangat integratif dengan kondisi struktur alam yang dengan batu, bahkan juga itu harus ada kesepakatan. Saya selentingan aja, jadi kayak ada komunikasi yang tidak jalan antara pemerintah Kota Batu dan pemerintah Kota Malang dalam penyelesaian kolaborasi penyelesaian masalah banjir yang dampaknya pada Kota Malang gitu kan. Nah, itu saya rasa juga perlu ada komunikasi tersebut. Ya, kembali ke sinergi tadi itu ya. Sinergi. Tapi sebetulnya sih banyak hal-hal yang bisa dilakukan kayak itu yang pertama. Yang kedua adalah masalah dengan sudah adanya problematik banjir, maka perlu ada tindakan kuratifnya, yaitu pembangunan gorong-gorong atau infrastruktur yang harus dibangun supaya
tidak terjadi genangan. Nah, itu juga butuh dana dan anggaran. Nah, ini juga masalah sourcing fund untuk pembangunan ini mau dari APBD ataupun apa dari provinsi atau dari pusat atau swasta, ini yang Ya, harus diolah gitu ya. Itu SDM di Malang saya kira kan sudah luar biasa ya. Banyak kampus, banyak orang ahli. Ada yang bilang mereka belum termanfaatkan atau belum, itu seperti apa Mas Reza nanti kalau misalnya ditakdir Allah untuk jadi wali kota, Mas? Keterlibatan para ahli untuk ikut bangun kota itu seperti apa harusnya ya? saya rasa perlu diundang semua, Pak. Perlu Hmm. dilibatkan, sangat. Kita punya begitu Nah, banyak SDM-nya luar biasa. SDM dan kampus dan pusat penelitian begitu banyak. Hmm. Saya rasa itu harus diutilisasi. Oke, Nah, oke. tinggal kita sebagai pemerintah yang pegang tampuk pemimpinan tuh bisa menyerap mana yang pas, mana yang tidak. Kita menyimpulkan, terus kita implementasi. Kita lihat, coba evaluasi penyempurnaan. Gitu ya, itu sebetulnya sih semudah itu Ya, ya, Pak, maksudnya. ya intinya goodwill menurut saya. Itu goodwill. Goodwill ya. Goodwill. Jadi gini, dalam melakukan pembangunan, itu pimpinan pemerintah tidak boleh ada interest ekonomi sama sekali Ya, terhadap itu, ya, gitu. ya, Jadi ya. kita ini memang lagi kerja sebagai public servant, ya sudah dikerjain aja untuk infrastructure ini. Hmm. Kalau kita mikirnya masih harus cari dari situ, itu Itu rumit, ya. bikin rumit itu. Yang kedua tadi Bapak tanya mengenai parkir. Parkir ini sudah lama tidak ditata dengan baik. Betul. Sehingga sudah ada budaya dan sudah ada sistem yang tercipta di masyarakat kelas bawah, kelas lapangan ya. Itu ya begitu itu cara Hmm. auto parkir gitu ya. Hmm. Punya sebenarnya itu plot-plotnya sendiri gitu Hmm. ya. Hmm. Nah, pemerintah harus punya gebrakan atau mungkin kalau kita niatnya menata, berarti bahwa sistem yang mau kita terapkan dan harus ditawarkan kepada putra-putri atau warga Kota Malang yang bergerak di kegiatan parkir memarkir ini. Hmm. Hmm. Itu kan masalah pendapatan hidupnya masyarakat, Pak. Bekerja untuk mendapatkan uang lewat parkir-parkir liar seperti itu. Nah, bila itu mau ditata, berarti kan beliau-beliau ini harus ada dampaknya yang tidak boleh negatif. Ya, misalnya apakah mereka akan di-hire oleh pemerintah kota, Hmm. 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 ataukah mau di bagaimana, atau mau ada swasta yang menaungi mereka untuk menata itu. Semua harus bisa ada jalan keluar sehingga ujungnya harusnya kenyamanan servis bagi warga yang ada di Kota Malang gitu. Oke, Tidak oke. merasa tata kutip dizolimi ya. Tiba-tiba ini 2.000, tiba-tiba 5.000, tiba-tiba 10.000 gitu Oke, kan. Nah, oke, itu oke. kan itu perlindungan terhadap publik ya. Nah, Ke masyarakat. Ya. kita harus ngobrol sama Bapak Ibu. Bos, ini nggak bisa kayak begini. Kasihan masyarakat kalau lu tembak begitu-begitu. Gimana lu maunya gimana gitu. Nah, itu kita ngomong gitu Oke, aja, oke. Pak, sebetulnya. Ya, kita ini kan punya semangat sebagai smart city. Malang sebagai smart city. Punya konsep seperti apa, Mas Reza? Kira-kira smart city itu sebenarnya kayak apa? Smart City itu adalah salah satu journey yang memang harus kita lalui dan harus Ah, kita punyai. oke. Ya, Smart City ini menurut saya sangat harus diadopsi semaksimal mungkin, Pak. Mulai dari soal data kependudukan, mulai dari lalu lintas, mulai dari perizinan, parkir, pajak, semuanya saya rasa itu perlu. Ya, tapi itu Oke. one by one harus kita lihat mana yang prioritas dulu, Pak. Mana yang bisa kita dahulukan gitu ya, karena itu membutuhkan pemikiran, sistem, dan juga dana gitu. Saya rasa sih otomasi harus menjadi goal buat suatu pemerintah Oke, oke. gitu ya, baik itu masuk untuk pendidikan juga seperti itu, keadilan mendapatkan sekolah misalnya gitu ya, soal zonasi ini jadi ribut banget, itu juga harus ada sistem di situ. Sebetulnya yang selain kesulitan teknis dalam menata itu semua, ada juga masalah politik. Politik adalah Oke. selama ini politik itu ada celah karena tidak smart city atau smart system gitu ya. Ada celah-celah yang ada. Hmm. Hmm. Oke, kalau misalnya kayak gini dampak sosialnya politiknya bagaimana nih? Jadinya kan transparansi, ada sistem di situ sehingga nggak ada lagi teman-teman yang bisa mengambil celah. Jadi Nah, ada ini celah, tidak ada bagaimana lagi celah ngelolanya? lah. Nah, kita pilih mana yang dampaknya yang Ya, paling ya, minim ya. dulu nih. Nah, satu, nanti lama-lama semakin publik sangat menuntut keberadaan dari smart city,
political saya lebih kuat untuk melakukan perubahan gitu. Jadi one by one. Sama dengan ngurusin Malang Health Tourism, Pak. Awalnya tidak ada keinginan untuk bergabung dengan Malang Health Tourism, tapi dengan diintroduce atau diperkenalkan satu demi satu, bagaimana? Merasa nggak manfaatnya? Oh iya, bener-bener. Baru jalan satu, jalan dua, jalan tiga, dan seterusnya. Sampai nanti semuanya akan menjadi satu puzzle tadi yang Bapak bilang gitu. I think that's about change management kan gitu Pak ya. Change management harus step by step. Ya. Baik. Baik, menarik sekali. Kita punya harapan baru. Semoga ini bisa tercapai, Mas. Jadi memang kita butuh sosok yang bisa membuat Kota Malang lebih melesat, tidak lagi berjalan lambat. Berarti harus melesat karena apa? Karena potensi di Malang luar biasa sesungguhnya. Ya, tinggal meminit itu aja. Mas Reza, saya berharap sehat selalu, Mas Reza. Terima kasih Pak. Jadi bisa menjadi harapan baru untuk Kota Malang. Amin. Terima kasih kehadirannya dan baik sahabat APM Insight, diskusi saya dengan Mas Ardantia Reza, bakal calon wali Kota Malang, ini bisa bermanfaat untuk kita semua, setidaknya mencerahkan lah bahwa beliau ternyata visioner dan nanti ke depan semoga bisa menjadi ditakdirkan menjadi wali kota juga. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.